gerakannya seperti ini. 1. Yes. Ketika Ustazah bilang 2, maka silahkan nanti bisa merespon oke dengan menjadikan jari. 2. Oke. Jika Ustazah bilang 3, maka silahkan merespon dengan semangat. 3. Semangat. Baik. Kalau Ustazah bilang 4, silakan bisa merespon amazing, good. Oke. Kalau Ustazah bilang 4 apa? Amazing. Good. Sambil di cool ya. Siapa yang nanti badannya tidak ikut gerak cool, maka Ustazah beri kesempatan untuk maju memimpin teman-teman yang lain. Coba 4. Amazing. Good. Kalau Ustazah bilang 5, maka silakan tepuk 5 kali. 5. Ya, 5 ya, bukan tepuk burung, tapi tepuk 5. 5. Baik. Nah, kelebihan 1. Siap? 1. Yes. 2. Oke. 3. Semangat. 4. Amazing. Good. 5. Ustazah sendiri baik. Lagi ya, tapi sekarang aja. 3. Semangat. Fokus. 2. Oke. Jadikan ya jaringnya ya. 4. Amazing. Good. Cangkep. Good ya. Harus yang level gerakannya. 4. Amazing. Good. 1. Yes. 2. Oke. 3. Semangat. 4. Amazing. Good. 5. Udah masuk kita semua. Amazing. Gak ada ya. 4. Amazing. Good. Baik. Alhamdulillah hari ini bertemu kembali dalam pelajaran bahasa Indonesia. Baik. Di beberapa pertemuan yang lalu kita sudah membahas mengenai ciri. Nah, ada berapa ciri dari kata tersebut? 3. Ciri 6. 1. Wanita. Logis. 2. Detail. 3. Arsi. Sistematis. 4. Gadis. Bersifat objektif. 5. Alisa. Apa 5? Penjelasan secara mendetail. 6. Upaya. Adanya aturan atau batasan. Baik, itu yang kita pelajari di pertemuan yang lalu. Kita juga sudah membahas bahwasanya salah satu kegiatan yang ada prosedurnya, prosedurnya adalah berwudu, benar? Yang dimana diawali oleh niat. Setelah niat, mencuci tangan, bersihkan tangan dulu. Setelah itu berwudu sebanyak 3 kali sampai terakhir adalah membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Dan terakhir ada tambahan 1 tertib. Apa itu tertib? Tertib adalah
berkelompok. Berkelompoknya sesuai dengan undian yang sudah saya siapkan. Saya temukan untuk di bagian kiri kelompok 1, kelompok 2, 3, 4, 5, dan 6. Satu kelas nanti akan kita bagi menjadi 6 kelompok. Silakan secara bergantian untuk mengambil undian. Jika sudah tahu kelompoknya di mana, maka bisa tempati tempat yang sudah disediakan. Silakan. Untuk sampahnya bisa dikondisikan. Silakan. Langsung ya. Bisa membawa buku tulis dan bukunya. Ustazah baginya ini apa namanya engkau mau ya? Pastikan kalian sudah paham mengenai angka Roma. Silakan langsung berpindah kelompok. Iya, ada yang tidak. Karena tadi ada yang nggak masuk ya. Silakan duduk di tempatnya masing-masing. Ustazah mau memastikan kalau kalian sudah berada di kelompok yang benar. Jika nanti Ustazah bilang kelompok 1, maka silakan bisa merespon sesuai dengan SPG kita tadi. Apa 1? Maka yang merespon adalah kelompok 1.
menemukanku di sana. Nah, saudara ulang ya, Pak. Hei kawan, namaku Gilbert. Gilbert si anggur. Ya, nama itu adalah ide ayahku. Omong-omong, hari ini aku akan melakukan perjalanan seru ke dalam tubuh manusia. Jadi, mau menonton? Perjalanan dimulai ketika manusia menuju ke ruang makan siang kantor, membuka kotak makan siangnya dan menemukanku di sana. Apalagi yang ada di sini? Roti lapis kapur, yogurt. Dia sudah menggigit roti lapisnya. Oh, sekarang giliranku. Dia memasukkanku ke mulutnya. Ini saatnya pergi. Jujur, cukup basah dan hangat di sini. Mulut adalah pintu gerbang ke sistem pencernaan. Sistem itu dirancang khusus untuk mengubah makanan menjadi nutrien berguna yang membuatmu tetap berenergi dan membantu sel tubuh dan memperbaiki diri. Jadi, setelah mengambil gigitan pertama dari apa yang kamu makan, kamu menghidupkan mesin pencernaan. Saat kamu mengunyah, makanan dipecah menjadi beberapa bagian untuk memudahkan prosesnya. Juga sangat berguna karena bercampur dengan makanan dan bisa lebih menghancurkannya. Dengan begitu, perutmu tidak perlu mencerna seluruh bongkah makanan. Ngomong-ngomong, ini fakta seru. Jumlah air liur yang kamu hasilkan dalam setahun dapat mengisi 2 bak mandi ukuran sedang. Hampir 1 kolam penuh air liur. Benar-benar hujan air liur di sini. Wah, lebih baik aku berhati-hati dengan gigi ini. Aku tidak mau berakhir seperti bocah kampung di sana itu. Sulit karena orang ini menggunakan lidahnya untuk menggulung makanan di mulutnya dan ke arah giginya. Aku benar-benar tidak ingin menjadi selai hari ini. Jadi, aku akan melewati kemenyan ini. Ayo turun. Wih. Sekarang kita menuju tenggorokan. Ini juga disebut faring. Oh, jangan bercabang. Aku harus pergi kemana? Cap cip cup kembang kuncup. Sepertinya kita harus ke sini. Tunggu, sepertinya aku salah belok. Kenapa semuanya bergetar? Aduh, manusia malang ini balik terus-menerus. Tolong tepuk punggungnya. Sudah, naik lagi. Maaf kawan. Nyaris saja. Hampir masuk ke paru-parunya. Itu tidak akan baik. Baiklah, aku kembali ke jalan. Jadi, mari kita coba lagi. Aku dengan benar masuk ke tabung penelan yang memiliki nama mewah esofagus. Aku suka menyebutnya saluran makanan, tapi ini jauh lebih sempit daripada yang kubayangkan. Aku akan terjepit di sini. Hah? Bagaimana bisa aku terus turun? Ah, begitu. Otot-otot di titik esofagus ini meremas di belakangku dan melemas di depanku. Ini adalah proses yang disebut peristaltis, dan itulah yang menggerakkanku melalui sistem pencernaan. Beberapa detik kemudian, dan kita sekarang telah mencapai ujung terowongan. Ada otot yang terbuka di sini untuk membiarkan makanan masuk ke lambung dan mencegahnya keluar kembali ke esofagus. Ini agak mirip dengan petugas keamanan. Aku hanya seorang turis di sini. Pak, tolong izinkan aku masuk. Oi, aku sudah melewati katup dan masuk ke perut. Itu mengingatkanku pada kantong dan izinkan aku mencoba dinding itu. Wah, itu dinding yang kuat, semuanya otot. Sebenarnya aku tidak terkejut. Perut menampung, mencampur, dan menggiling makanan menjadi bubur. Jadi itu harus cukup kuat. Sejujurnya, ini tak tampak terlalu. Ya ampun, apa itu? Aduh, panas sekali. Panas. Aku harus keluar dari asap perut ini. Jika tidak, aku akan menjadi cairan atau pasta seperti roti lapis Turki itu. Tidak apa-apa, aku sudah bersiap. Aku membawa perangkat kecil yang sangat berguna dan akan melindungiku dalam gelembung pelindung. Makanan biasanya tidak memiliki ini, tapi aku punya koneksi. Itu rahasia. Aku hanya perlu menekan tombol ini. Sudah, sekarang aku bisa terus berbicara denganmu sepanjang jalan, alih-alih berubah menjadi jeli anggur. Perhatian berikutnya, usus kecil. Organ berliku yang panjang melingkar ini terdiri dari 3 bagian. Saat aku bilang panjang, aku serius. Jika kamu merentangkannya, yang tidak disarankan karena itu perlu duduk dan di dalam tubuhmu, kamu akan mendapatkan tabung yang lebih dari 6 meter panjangnya. Yap, itu segini berapa dan semua dimasukkan ke tubuhmu. Harus kuakui, cukup hangat di sini. Hampir seperti resort tropis, tapi di lautan. Apa dulu?
Oh iya, aku terlindungi dalam gelembung kecil. Jangan khawatir. Empat itu sangat penting untuk mencerna lemak dan mengeluarkan semua kotoran dari darah. Jadi, bersyukurlah hatimu menghasilkannya. Pankreas juga membantu proses dengan beberapa enzim baik, dan benda yang terlihat seperti buah pir di sana itu kantong empedu. Itu terletak di bawah hati dan menyimpan empedu di dalamnya sampai saat yang tepat datang. Astaga, benda ini benar-benar melingkar ya. Aku agak pusing karena tikungan dan belokan, tapi tak bisa kembali sekarang. Ini khusus yang berkontraksi ini terus mendorongku ke depan. Sepertinya aku sudah berada di bagian akhir dari usus kecil dan terus ke langkah selanjutnya dari perjalananku. Usus besar, juga dikenal sebagai kolon. Itu adalah tabung berotot yang panjangnya 1,5 sampai 2 meter. Tunggu dulu. Namun itu, aku tidak sendirian. Aku cukup. Mereka mendekat. Itu bakteri. Ada banyak sekali di sini. Oh, apakah orang ini terjangkit penyakit parasit usus atau semacamnya? Tidak. Usus membutuhkan bakteri baik untuk membantu memecah makanan, vitamin, dan nutrien sehingga tubuh bisa menggunakannya. Hai semuanya. Hei, benda kecil apa itu di pintu masuk? Itu pasti usus buntu. Itu tidak terlalu berguna selain menampung bakteri yang mungkin perlu dilepaskan ke usus. Itu juga punya beberapa jaringan yang berguna untuk sistem kekebalan tubuh. Tapi sebagian besar itu adalah benda kecil yang tidak berguna. Jadi orang masih bisa hidup tanpanya. Hei, jika usus buntu meradang, dokter akan memotongnya. Serius, sepertinya orang ini masih memilikinya. Baguslah. Ngomong-ngomong, kita sekarang ada di usus besar dan aku senang. Di sini agak lebih luas. Jika tak memakai gelembung kuning rahasiaku yang mewah, aku pasti akan berbicara kepadamu sekarang sebagai guru apa saya di Kuningan. Saat kontraksi otot ini mendorongku melalui usus besar, semua air dihisap dariku. Bentuk terakhirku, feses. Yap, tinja, kotoran, apapun itu sebutannya, itu terbentuk di usus besar. Masih banyak bakteri di mana-mana. Mereka benar-benar bekerja keras ya. Tak boleh terlalu sedikit atau terlalu banyak. Jika tidak, kamu akan mengalami masalah pencernaan seperti intoleransi makanan. Mereka juga memainkan peran besar dalam kekebalan tubuh, dan itu sebabnya kamu punya triliunan bakteri di tubuhmu. Terus bekerja dengan baik, teman-teman. Aku dalam perjalanan melalui kolon kiri. Ketika terlalu penuh dengan feses, kolon memutuskan untuk membuang semuanya ke rektum karena tidak dapat menahannya sendiri. Biasanya memakan waktu sekitar 36 jam bagi apa yang tersisa dari makananmu. Tidak banyak sekarang, hanya ampas untuk mencapai titik ini. Tapi aku sudah mempercepat perjalanan ini karena ada hal lain yang harus kulakukan. Jadi, mari kita menuju rektum. Meluncur. Rektum adalah ruang lurus yang panjangnya sekitar 20 cm. Ini memiliki sensor khusus seperti ini atau yang ada di sana yang memberitahu saat ada sesuatu yang harus kamu buang. Mereka mengirim sinyal kepada otak saat feses atau gas keluar. Itu saat kita berpikir, oh harus ke kamar mandi. Jika saatnya tepat, yaitu kamu menemukan toilet dan sphincter lepas, tada, feses keluar. Sampai jumpa pizza yang sarapan kemarin. Apa? Di sini tidak ada yang makan pizza dingin untuk sarapan. Baiklah, kalau begitu, seperti apa sarapanmu biasanya? Beritahu aku di kolom komentar. Ngomong-ngomong, saat momen yang belum tepat untuk mengeluarkan feses, sphincter berkontraksi. Sensor rektum itu bantu juga sehingga keinginan untuk mengeluarkan isinya hilang untuk sementara waktu. Kamu seharusnya senang, rektum dan sphinctermu bekerja keras untuk menahan feses ketika waktunya tidak tepat. Seperti saat kamu menyetir ke kantor, berkencan, membeli bahan makanan, tidur. Tapi ketika kamu tidak bisa menahannya lagi, sphincter eksternal memberimu beberapa menit lagi atau berapa lama yang kamu butuhkan sampai kamu tiba di kamar mandi. Tidak yakin apakah manusia ini sudah siap, tapi aku benar-benar ingin ready sekarang. Mungkin aku bisa memancing sensor ini agar bisa kabur. Oh iya, otak ini sedang bekerja kan? Ini akan canggung. Tentu saja, makanan normal tidak meninggalkan tubuh dengan cara yang anggun. Kamu bahkan tidak akan mengenali makanan yang mana. Tapi bagiku, Gilbert si anggur, aku masih punya banyak hal penting untuk dilakukan. Jadi, hei kawan, ayo ke toilet. Aku pergi ya. Selamat tinggal. Wah, itu berbeda. Terima kasih. Baik, jadi sudah banyak informasi yang didapat. Betul? Ya. Selain itu kita ada minta untuk kalian
Jadi tadi saya yakin informasi dari kalian itu tidak ada yang informasinya berupa usus dulu. Ya kan? Dari mulut sampai proses apa banyak ya informasi tambahan yang mendukung seperti itu, bahkan sampai lambung dan ke usus berakhir di rektum. Gitu ya. Karena hari ini kita akan membahas mengenai teks proses. Sebelum itu kegiatan lanjutan kita nanti kita tolong dikumpulkan ya gambarannya. Nah, di teks prosedur kali ini kita akan membahas mengenai kata adverbial atau kata keterangan. Yang dari kata prosedur itu banyak langkah-langkah. Nah, langkah-langkah itu kan berupa kalimat, betul? Sepakat berupa kalimat. Kalimat apa berarti kalau langkah-langkah? Kalimat apa? Kalimat apa? Jenis kalimat yang ada di teks prosedur ada? Apa nak? Ajakan, perintah atau larangan. Yang pasti ada itu adalah perintah. Karena apa? Di teks prosedur ada langkah tujuannya untuk mengikuti, untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai. Jenisnya kemarin sudah berapa teks prosedur? Teks prosedur jenisnya 3. 1. Cara membuat. 2. Cara menggunakan. 3. Cara melakukan. Nah, hari ini kita bahas lebih detail lagi. Ternyata dari langkah-langkah atau kalimat-langkah itu ada 3 yang mendukung. 3 kalimat itu bisa salah satu atau dari keseluruhannya. Yang pertama yaitu ada cara, keterangan cara, keterangan alat, dan keterangan tujuan. Kita bahas mengenai keterangan cara. Cara berarti ada kaitannya dengan apa cara? Cara. Ada apa? Terkait cara. Cara itu berarti berupa apa? Selain langkah. Proses. Nah, dari keterangan cara itu ada yang namanya kata kunci. Kita tahu dari mana sih kalimat langkah itu berupa keterangan cara, keterangan alat, atau keterangan tujuan. Ada kata kuncinya, yaitu berupa bersihkan kelas ini sampai bersih. Berarti keterangan caranya apa? Sampai bersih.
menggunakan, bisa memakai. Ada lagi? Benar. Atau ada tadi memakai? Otak itu dengan alat pencapai kalimatnya. Hancurkan semua bahan dengan blender. Dari kalimat satu, menurut Tiza, yang menunjukkan peranan alat apa? Kalimat satu. Blender. Selanjutnya Vira. Dari kalimat dua, keterangannya alatnya yang mana? Kalimat dua. Vira. Samira. Oh maaf, Samira. Sebagai biasanya kalau panggil Faira itu Faira. Sendok makan. Kalimat yang ketiga Almira. Yang menunjukkan alat yang mana? Apa? Pisau apa? Pisau apa? Bisa dipahami? Bisa ya? Baik. Selanjutnya kita lanjut ke keterangan yang kedua. Keterangan tujuan. Apa sih keterangan tujuan itu, Kalisa? Apa sih keterangan tujuan, Kalisa? Apa tujuan? Iya? Iya? Pilih! Oke, bantu Pak Irwan. Keterangan tujuan. Berarti apa di situ? Tujuan. Cara buatnya. Ada yang ingin? Ya kan? Yang seperti apa bentuknya? Kalimat satu. Masukkan ke dalam lemari pendingin agar berujung. Kalimat satu yang menunjukkan tujuan apa Pak Raya? Kalimat satu yang menunjukkan tujuan. Masukkan ke dalam lemari. Apa dianda? Ada yang bisa membantu? Masih? Ada. Tujuannya apa? Nah, berarti ada kata kunci apa di situ? Ada. Terus supaya. Ada lagi? Agar atau supaya. Ini menjadi kata kalimat dua. Sebenarnya tak kita Kak Raswa. Kalimat dua yang menunjukkan tujuan yang mana? Pertangan. Kak Gadis. Apa kata agar apa tujuannya berarti apa? Ringan dan tidak kaku. Kalimat tiga Pak Gadis tujuannya? Cepat mendidih. Bisa dipahami? Bisa? Oke. Ada yang perlu ditanyakan dari kata aktor dia, kata keterangan sudah jelas? Satu. Yes. Nah, fokus.
dari makanan jika salah jalur apa yang terjadi?